Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Hari ini kita akan mempelajari materi psikologi pendidikan, yaitu dengan bobot 2 SKS 14 kali kita pertemuannya. Adapun tujuan dari mempelajari konsep dasar dan ruang lingkup psikologi pendidikan adalah yang pertama, dapat menyebutkan definisi psikologi, lalu dapat menyebutkan ruang lingkup dari psikologi pendidikan. Yang ketiga adalah sumbangan psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat diartikan ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Di sini juga dari objek psikologi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek material, yaitu yang dibahas atau diselidiki atau ditentukan oleh sesuatu yang menjadi sasaran pemikiran. Di sini objeknya adalah kerohanian, nilai-nilai, dan ide-ide yang dimiliki oleh seseorang. Lalu untuk yang kedua adalah objek formal. Di sini cara memandang atau cara meninjau yang dilihat dari seorang psikolog, yaitu sebagai seorang peneliti terhadap objek materialnya. Di sini dapat kita lihat bagaimana seseorang kita bisa melihat dari gerakan-gerakannya. Contohnya kita bisa melihat untuk menilai dari kepribadian seseorang melalui tatapan matanya, melalui gestur tubuhnya, melalui gerak-geriknya, raut wajahnya, seperti itu. Lalu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajarannya. Atau dari intinya adalah pendidikan adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya dari ketika kita tidak bisa membaca, dari kita tidak bisa menulis. Nah, dengan melalui pendidikan kita akan dapat membaca dan menulis, juga memiliki pengetahuan lainnya. Lalu di sini ada psikologi pendidikan. Di sini psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Artinya psikologi pendidikan adalah yang membahas tentang situasi pendidikan khususnya untuk peserta didik. Lalu psikologi pendidikan sendiri muncul untuk memberikan perbaikan di dunia ya dalam bidang pendidikan, khususnya seperti penerapan kurikulum, proses belajar, pembelajaran, cara mengajar, konseling, juga evaluasi untuk anak-anak peserta didik kita. Di sini ada psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yang saya ambil adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi pendidikan diartikan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Jadi di sini intinya adalah untuk merubah melalui proses-proses dalam pendidikan, baik merubah cara berpikir, cara berperilaku dan lain sebagainya. Lalu dengan Muhyiddin Syah juga di sini ada psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan kita tidak hanya memberikan pembelajaran saja, tetapi kita bisa melihat dalam sisi psikologis pada peserta didik kita. Lalu ruang lingkup dari psikologi pendidikan. Di sini saya mengambil seorang ahli yang bernama Sumadi Suryobroto. Yang pertama adalah sebagai pengetahuan. Karena seorang pendidik harus mengetahui bagaimana cara memberikan pengajaran kepada peserta didik secara baik dengan tidak memberikan pendidikan yang membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Lalu di sini ada pembawaan, yaitu proses pembelajaran yang interaktif. Artinya apa? Seorang pendidik tidak hanya memberikan pembelajaran saja kepada peserta didiknya, tapi dalam proses belajar mengajar pendidik juga harus memberikan motivasi dan respon dari apa yang sudah diberikan oleh peserta didik kita ketika dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, lalu ada berdasarkan
pendapat Surya Brata. Di sini psikologi pendidikan dilihat secara dinamis, artinya perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangannya. Karena setiap peserta didik kita akan mengalami perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik dalam perkembangan mentalnya, psikisnya, bentuk tubuhnya pun akan berkembang. Lalu di sini juga ada perubahan perilaku, karena dengan perilaku juga kita akan dapat ketahui melalui psikologi pendidikan. Karena dalam perubahan perilaku ini sangat penting dalam pembelajaran. Apakah peserta didik kita dapat menerima pembelajaran dengan baik ketika kita menyampaikan materinya atau tidak. Lalu ada hakikat ruang lingkup pembelajaran. Hakikat ruang lingkup pembelajaran sendiri adalah melihat atau mengacu kepada proses dari pembelajaran tersebut. Interaksi antara peserta didik dengan si pendidik atau guru dengan siswanya. Itu ada interaksi antara siswanya ketika dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan materi, maka peserta didik biasanya akan merespon. Kalau ada peserta didik yang tidak merespon dengan materi yang kita sampaikan, kita juga harus memberikan kesempatan. Kenapa si peserta didik tersebut tidak bisa merespon materi yang kita sampaikan? Apakah cara materi kita yang kita sampaikan ini tidak sesuai, atau peserta didik kita sedang tidak fokus menerima materi yang kita sampaikan? Lalu ada perkembangan siswa. Di sini perkembangan juga sangat mempengaruhi dari pembelajaran. Di sini kita bisa melihat perilaku atau gestur dari peserta didik kita ketika pembelajaran tersebut dimulai. Apakah bisa diam atau hanya, biasanya kalau anak-anak SD itu suka ada yang jalan-jalan, ambil pensil temannya. Nah, itu kita bisa lihat dari perkembangan siswa. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi belajar. Biasanya faktor yang mempengaruhi belajar pada peserta didik itu adalah situasi atau tempat dari proses pembelajaran. Kenapa seperti itu? Karena situasi atau tempat pembelajaran kalau tidak nyaman atau tidak kondusif, maka peserta didik tidak akan dapat menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Lalu sikap peserta didik, kita lihat apakah peserta didik kita dapat menerima pembelajaran dengan baik, atau hanya biasanya kan kalau di SMP atau SMA kadang kalau gurunya sedang menjelaskan, dia akan bicara sendiri dengan temannya. Lalu di lingkungan keluarga juga sangat berperan sekali dalam pengembangan dari atau mempengaruhi dari pembelajaran peserta didik kita. Lalu lingkungan masyarakat juga sangat berpotensi. Apakah di dalam lingkungan masyarakat anak didik kita ini ada masalah atau tidak, seperti itu. Lalu pengukuran pendidikan. Nah, di sini dalam pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik. Artinya, guru dapat mengevaluasi apakah peserta didik kita sudah dapat menerima dengan baik dengan melihat ketercapaian dari materi yang kita sampaikan. Lalu di sini ada transfer belajar. Di sini yaitu pembelajaran dengan sistem interaksi. Interaksi artinya ketika kita sedang menerangkan, maka kita adakan interaksi dengan bisa tanya jawab, bisa berdiskusi, yang membuat peserta didik kita merasa nyaman. Artinya memudahkan peserta didik kita untuk menerima materi yang kita sampaikan. Lalu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di sini ditandai dengan keaktifannya dalam mengikuti proses belajar. Kadang-kadang ada siswa yang hanya diam, tidak fokus dengan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, itu bisa untuk dijadikan bahan penelitian tindakan kelas kita. Oh, ternyata hari ini misalkan hari Selasa, siswa kita bernama C misalkan, dia sedang mengalami sakit misalkan, jadi tidak fokus dalam menerima pembelajaran atau tidak fokus dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Baik, lalu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter dibentuk melalui budaya yang diterapkan selama masa proses pembelajaran. Jadi setiap kelas akan berbeda, dari kelas A dengan kelas B misalkan. Guru dapat menerapkan di kelas A misalkan kita harus tegas. Nah, ternyata di kelas B harus sangat tegas, seperti itu. Baik, untuk materi pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup psikologi pendidikan, kita ini sampai di sini.
Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.